Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan anak kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, saudara kita, Allah berikan kesehatan selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, habis maghrib saya tungguin itu Pak Haji WA pas Isya, mau Isya itu saya lihat suruh badal ini siap gitu. Di sini mau kebakaran sakap itu jangan nggak jadi. Baik para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya coba mengkaji tentang hadis Nabi Imam Al-Bukhari, ya. Biasa ringkasan hadis Sahih Al-Bukhari, halaman 164. Silakan Ustaz Wanoto dibuka bab 3. Halaman 164. Dibuka ini aja. Bab 3. Mungkin saya sering menyampaikan juga, ini yang Imam Muslimnya, sekarang yang Imam Bukharinya. Kita baca surat Al-Fatihah dulu kepada pengarang kitab ini, yaitu Imam Az-Zabidi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu ya rabbana. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afu. Syarih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekitar 6 hadis Ustaz Wanoto, enggak 7. Temanya tentang salat. Salat dulu bosannya. Salat, tapi ini menarik. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ini sambungan dari atas, langsung wa anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Sa'altun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ngomong, saya pernah bertanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasul, apa perbuatan ahabbu yang paling disukai ilallah, oleh Allah?
Tanya nih Ibnu Mas'ud sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah saya pernah nyampaikan juga. Kalau nggak salah Bazi. Tapi Imam Muslim ya kalau nggak salah. Qala, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah, yang pertama as-salatu ala waktiha, sholat tepat waktunya. Jadi di dalam waktunya berarti ya, nggak ngelewati ya, bukan di awal ya, bukan ya. As-salatu ala waktiha, yang lebih utama lagi ala waktiha, apa? Awal waktiha ya, bagus ya. Di sini as-salatu ala waktiha, tidak di luar waktu itu. Mungkin ada yang lebih utama lagi di awal, mungkin ya. Coba sih, jadi lebih awal itu lebih bagus ya. Jamaah. Saya kalau nggak di kesini berarti sama istri baji jamaahnya. Makanya maghrib saya pernah di sini, saya coba di rumah buat jamaah maghrib. Mohon maaf Haji ya. Makanya saya maghrib kan jangan di sini. Saya coba sama istri. Gitu. Istri kasihan nggak pernah sholat jamaah kan. Abdullah di besar. Qala summa ayu. Lantas Ibnu Mas'ud nanya lagi, apalagi ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti dah kepada orang tua. Urutan kedua itu, birrul walidain. Ini udah jelas kalau birrul walidain, berarti ya. Ini makanya orang yang apa ya, beruntunglah kalau orang tuanya masih hidup ya. Dia apa namanya, istilahnya merawat, menafkahi, wah luar biasa itu. Birrul walidain. Karena ini yang paling Allah sukai. Qala summa ayu. Ibnu Mas'ud nanya lagi, summa ayu ya Rasul? Kemudian apa lagi ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad ini bentuknya banyak. Mengajar agama. Kalau dulu itu perang baji ya, mencari nafkah untuk keluarga, jihad. Apalagi baji? Perang ya, membela agama Islam. Makanya luar biasa itu. Kalau orang sudah berani mati demi Islam itu luar biasa ya. Al-jihadu fi sabilillah, jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, lantas Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Semua itu dituturkan oleh Rasulullah kepada saya. Haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saya nanya lagi, niscaya Rasulullah akan terus menjawab. 3 amalan ini, as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, al-jihadu fi sabilillah. Ini 3 amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah nyampaikan itu, as-salatu ala waqtiha itu ada cerita itu.
Jadi dia menjaga benar sholat itu azan sholat. Ada sampai tukang becak itu, setiap azan itu berhenti becaknya, sholat. Padahal ada penumpangnya. Itu katanya keberkahannya luar biasa. Ini pengalaman religius ya. Ini sholat di setiap azan itu dia berhenti. Ada penumpangnya becak gitu. Dia ambil wudhu, sholat di masjid, luar biasa ya. Dan ceritanya itu ada aja keberkahannya gitu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 3 ini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kebetulan mertua masih ada baji 1, alhamdulillah. Mudah-mudahan birrul walidain masih ada. Salah itu masih 2 beliau. Luar biasa itu birrul walidain. Luar biasa. Ya. Masih ada juga. Luar biasa. Birrul walidain. Kalau saya sudah nggak ada orang tua saya. Luar biasa. Ada Pak? Orang tua masih ada? Orang tua saya juga masih ada. Neneknya masih ada. Lanjut, hadis yang kedua. Nomor hadis 330. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ara'aitum law anna naharon. Jika kalian melihat anna naharon, depan rumah ada sungai. Ibabin ahadikum yahtasilu fihi kulla yaumin khamsan. Mandi 5 kali. Ini kata Rasulullah begitu. Mataqul, lantas Rasulullah, masihkah ada kotoran padanya? Zalika yubki min diranihi. Qalu, para sahabat lantas menjawab, la yubqi min daranihi syai'an. Tentu ya Rasul, tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa. Qala, lantas Rasulullah bersabda, fazalika masalus sholawatil khamsi. Begitulah perumpamaan orang yang melakukan sholawatil khamsi, sholat 5 waktu. Bihumu yamkhullahu biha al-khotoya. Allah menghapus dosa orang yang mengerjakannya, al-khotoya, kesalahan-kesalahannya. Jadi bersih itu. Kalau orang, kata Rasulullah, mandi 5 kali bersih wajib ya. Kalau kita berapa wajib? 2 kali ya. Mandi 5 kali. Sebut habis ya. Artinya orang yang melihara, menjaga sholat 5 waktu, yamkhullahu biha al-khotoya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan orang yang mengerjakan sholat 5 waktu. Insyaallah mudah-mudahan sholat kita, tapi diusahakan sholatnya adalah khusyuk. Jelas saya sampaikan kemarin, sholat al-mu'minun qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang
orang mukmin alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk sholatnya. Itu di pertama itu disebut oleh Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mudah-mudahan kita sholatnya khusyuk ya. Khusyuk ini ada yang mengartikan kita ngerti apa yang dibaca gitu. Sehingga ada sebuah ayat yang istilahnya jangan kau melakukan sholat apa yang tidak kau tahu apa yang dibaca. Ada apa sih? Dalam keadaan mabuk gitu ya. Mudah-mudahan kita sholatnya itu benar-benar apa? Khusyuk. Iya, jadi intinya di sana kalau sholat itu kita tahu apa yang kita ucapin gitu. Diucapkannya itu apa namanya, indikator kecilnya itu begitu. Indikator besarnya ya memahami apa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arabnya saja. Penghayatannya lebih besar lagi. Dihayat tidak. Bisa nggak begitu? Membaca tapi hati menghayati. Itu khusyuk. Indikator khusyuk besarnya begitu. Kalau nggak ngerti pemahamannya ya apa yang dibaca itu paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah alam ya. Hadis yang ketiga, An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Iqtadilu fis sujud, sempurnakanlah sujudmu. Disempurnain berarti ya. Berarti tiga apa ini? Hidung, tangan ya. Ini ya, lutut ya. 7 ini ya. Iya. Iqtadilu fis sujud. Jadi hidung harus kena berarti ya. Nggak boleh ngambang ya. Hidung, jidat, apa sih, tangan ya. Nih. Jidat, hidung, tangan ini. Kaki. Sempurnakanlah sujudmu. Wala yaqsud dhira'aihi kal kalbi. Jangan menyentuhkan kedua hasta pada tanah seperti anjing. Mana baca itu? Jangan menyentuhkan kedua hasta pada tanah kal kalbi seperti anjing. Begini ya? Ya begini ya. Iya gitu. Iya gitu maksudnya. Iya gitu ya maksudnya. Iya. Ada ya. Tahu sapi itu apa? Ada juga. Iya. Jangan begini. Nggak boleh itu nggak boleh. Ini Rasulullah SAW jangan wala yabsud zira'aihi kal kalbi. Kalbi itu anjing kalau ya. Iya. Kalau ini kan kayak kobong. Iya. Iya. Ya, gitu. Deh. Daud ya. Kalau sujud ini nggak boleh ini aja. Kayak anjing apa tuh? Leprok. Apa deh? Wa idza bazaqa fala yabzuqanna baina yadayhi. Wa idza bazaqa, apabila ya, orang yang sedang sholat terpaksa ingin meludah, terpaksa banget itu ya.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ayyaminihi, jangan ke kanan. Jelit nasi kecil misalnya, itu buangnya jangan ke kanan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ayyaminihi, jangan ke kanan. Atau apa ya? Jangan ke kanan. Tapi di sini nggak ada perintah ke kiri. Iya, jangan ke kanan itu harusnya ke kiri. Harusnya ke kiri. Jadi jangan di sini baina yadayhi, jangan ke depan atau ke kanan. Tapi kalau misalnya berjamaah itu nggak mungkin ketika ke kiri itu kan ada yang satu kita. Iya. Pasti depan. Begini, kiri tapi begini kali ya. Ya. Atau mungkin bisa gini ya. Nggak mungkin ya. Biasanya itu bukan ludah sih, apa nyempil apa gitu ya. Kayak nggak nyaman gitu ya. Makan sate ya. Asal yang dekat sujud. Iya, jangan ke depan pokoknya. Iya. Di sini ke depan nggak boleh. Janganlah dia meludah ke depan atau ke kanan. Fa innahu yunaji rabbahu. Ini kata Rasulullah SAW, karena orang yang sholat itu yunaji rabbahu, sedang bercakap lirih dengan Tuhannya. Itu ada lagi hadis yang lain baca ya. Orang sholat itu sebenarnya dialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sholat, kata mantu, itu kata Rasulullah, bercakap lirih. Sehingga ada hadis qudsi apa tuh? Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, hambaku lagi memujiku. Allah jawab seperti itu. Pernah dengar bahasa hadis itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oh hambaku minta petunjuk. Gitu. Bercakap lirih. Lirih. Kalau lirih berarti telinga harus dengar baca ya. Kalau kita selama bagus itu kan kadang-kadang secara sih begitu. Mungkin berdiri kan? Itu mungkin ada dikecualikan kali. Kalau orang mau bersin kan biasanya berasa dulu ya Pak ya. Oh bersin nih, ya kan? Mau bersin, gitu. Mesti jangan ke depan karena kita lagi di sini bercakap lirih dengan Tuhannya. Begitu kata Rasulullah. Alasannya itu. Jadi kita ketika sholat itu sebenarnya lagi bercakap lirih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wajib ya bersin langsung gitu ya. Nggak ada tandanya ya? Iya. Allah alam. Diusahakan yang penting jangan ke depan, jangan ke kanan. Yang kita kadang-kadang kalau musim kita enak kalau ke sini enak. Iya. Jadi istilahnya kalau ke sini kadang-kadang banyak tuh. Bersin ya. Di luar sholat. Iya, kadang-kadang kan kalau di pun bersin, bagaimana kita tahan nantinya kadang-kadang kita ini. Kalau saya seringnya lehernya gatal gitu. Itu sering semua. Kalau saya tahan, Kalau gatal tuh lumayan itu kalau ditahan itu. Kalau gatal nih. Kalau bersin jarang kalau bersin. kalau di sini kan nggak hidung lari, Iya. nggak hidung, Pasti gitu. perih jadi. Ya. Coba. Mungkin kalau Rasulullah kalau bisa apa jangan di sini apa bagaimana? Pokoknya jangan ke depan. Depan. Karena saat itu kita lagi bercakap lirih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu
Itu kata Rasulullah. Kalau Jangan ke kanan. kalau ini kalau minta ke kiri. Mungkin jangan terlalu naik. Iya. Asal sedikit. Kalau ke bawah boleh kali ke bawah. Ke bawah mungkin boleh ya. Kalau ke kiri kan ada jamaah lain kasihan. Tidak selalu palet. Kalau mungkin kalau orang mungkin ya sedikit bisa berdiri dulu mungkin ya. Iya. Iya. Pakai sorban. Iya. Gitu. Ini ada dulu. Oh iya. Tapi ke kiri gitu ya. Sorban cuma nengok kemana gitu. Ke depan atau nengok ke kiri. Kalau kiai kampung itu sorban sesuai yang kiri. Jadi kalau misalnya permukaan itu harus begini. Gitu kan? Ya saya di posisi tangan kiri. Ada pos batu. Mungkin itu lagi. Ya, Allah alam ya. Intinya usahakan mungkin jangan begini ya. Kayak orang dialog kan begini. Tapi kalau mungkin kalau begini berarti ya ke bawah menunduk mungkin masih bisa. Mungkin kalau pasangan mesin itu bawah gitu. Iya dengan Ini masalah. hadis yang keempat. Dua lagi apa ya? Pas dua lagi masih. Iya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alladzi tafutuhu sholatul asri." Memang sholat asri luar biasa bahasanya. Orang yang kehilangan sholat asri, ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Orang yang kehilangan sholat asar, kata Rasulullah, bagaikan orang yang kehilangan keluarga dan harta kekayaannya. Ini sholatul wusta memang luar biasa ya. Kemarin saya sampaikan hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta. Yang menarik saya di situ sudah Allah perintahkan hafidhu ala sholawati ditambah as-sholatul wusta. Ini termasuk sholat asar ini. Ini luar biasa itu. Rawahul Bukhari sampai situ kalau pendek Pak hadisnya, nggak panjang. Jangan sampai sholat asar apa mendekati maghrib ya. Tapi banyak yang di mobil ya, di perjalanan masih ya sholat asar tuh ya. Orang pulang kerja gitu ya, macet. Kadang ada yang ketinggalan juga ya. Jam 3 bisa lagi mereka yang kerja udah pulang. Jangan sampai ini dalil. Satu lagi ya, mana tahu? Satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Yang pertama jangan sampai sholat asar tuh. Jaga benar itu sholatul wusta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar. Pernah saya sampaikan baca Imam Muslim ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
para malaikat datang kepada kalian secara bergantian. Malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar. Ada malaikat yang bertugas malam, ada malaikat yang bertugas siang. Ini hadis insyaallah sahih Al-Bukhari. Wa yastami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat malam bertugas malam dan malaikat yang bertugas siang wa yastami'una berkumpul fi sholatil fajri wa sholatil asri. Apa kalau dalam istilah security apa namanya? Pergantian ya. Pergantian shift ya. Nah ini terjadi di waktu fi sholatil fajri. Apa istilahnya sih? Ya jadi kumpul yang mau nanti mau kerja kumpul dulu gitu nanti. Apel. Nah ini wa yastami'una, dia ngumpul tuh malaikat itu fi sholatil fajri wa sholatil asri. Berarti sholat di waktu fajar itu pergantian, yang malam istirahat ya. Berarti datang yang siang. Wa sholatil asri, di saat asar itu berarti yang siang mau istirahat, yang malam siap kerja. Ini kata Rasulullah SAW, summa ya'rujul ladzina ya'tu fikum. Lantas Rasulullah, mereka yang sudah selesai bertugas, ya'ruju, naik ke langit, kemudian mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayas aluhum, ditanya tuh mereka, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah itu tahu. Itu kata Rasulullah, padahal Allah Subhanahu wa taala a'lamu bihim, lebih tahu. Cuma Allah nanya tuh aja di sini. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana saat kalian meninggalkan hamba-hambaku itu? Berarti kalau dia bertugas siang naik, berarti ditanya di saat aplus fajar itu berarti yang naik malaikat malam ya. Kalau sholatul asri berarti yang naik yang siang. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana saat kalian tinggalkan hamba-hambaku? Allah nanya tuh. Fasayaqulun, maka mereka menjawab taraknahum wa hum yusallun. Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka wa hum yusallun, mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, mereka juga sedang mengerjakan sholat itu. Jadi mudah-mudahan jadi waktu asar sampai, makanya setelah asar sampai terbenam itu luar biasa waktu haji ya. Ya, termasuk sholat fajar itu sampai terbit matahari. Makanya di situ tuh waktu-waktu yang luar biasa buat zikir, buat khatamul Quran ya, habis asar. Saya pernah membaca itu salah satu waktu yang makbul itu, mungkin sudah pada dengar ya, hari Jumat sesudah asar baca sampai maghrib ya, terbenam matahari itu loh baca. Terbenam ya, sholat hari Jumat katanya. Itu Pak.
Jumat. Sayyidul Ayyam. Ini berjemaah pribadi. Yang mana? Yang dinilai berjemaah pribadi. Sholat. Jadi malaikat kita nih, ketika yang siang, yang ngontrol kita Allah itu, saat dia malaikat itu meninggalkan, bapak lagi ngapain? Sholat sendirikah atau jamaahkah? Intinya sholat. Kalau bapak lagi zikir ya laporannya lagi zikir ya Allah. Kalau lagi sholat walaupun sendirian lagi sholat ya Allah. Mungkin malaikat jadi menjaga itu apa itu sampai asar sampai mau maghrib mungkin dari situ. Ya pokoknya waktu itu. Subuh baca ada mulai subuh sampai ya matahari kan. Nah udah selesai subuh aja gitu ya. Setelah subuh asar. Malaikat itu gimana itu bukan malaikat yang hanya satu. Malaikat rohnya itu malaikat yang banyak yang mencatat amal perbuatan kita. Iya. Malaikat dijaga waktu asar itu sampai subuh lagi ya. Iya. Subuh ketemu lagi itu. Itu apa ya? Itu yang mencatat menyaksikan. Iya. Jemaah dia bagi Iya. Makanya waktu-waktu sholatul fajr itu dan sholatul asri itu waktu-waktu itu usahakan ibadah di situ. Kayak misalkan hari Kamis kan, ketika Rasul ditanya ya Rasul kenapa puasa hari Kamis ya Rasul? Atas dijawab Rasulullah, saat hari Kamis itu catatan amalku disetor ya, wajib ya, disetor ini. Jadi setiap hari Kamis itu catatan amal kita itu dilaporkan hari Kamis tuh. Nah Rasulullah kenapa puasa hari Kamis? Biar saya catatan di akhir itu lagi puasa. Kalau yang ini hapus aja tuh. Lantas Allah nanya, bagaimana hambaku saat kau ditinggalkan? Lagi sholat ya Allah, lagi zikir ya Allah, gitu. Tapi kalau hari Kamis catatannya stop aja ya. Ini kan bapak gini, lagi melayanin nasi. Kita bisa mana? Iya. Habis aja kita kan ya terus pribadi. Iya, usahakan di waktu setelah asar itu banyakin zikir. Takut di sana itu lagi zikir, padahal lagi melayani nasi sambil zikir gitu. Gitu. Pokoknya di situ jangan sampai lepas zikir lah. Ibadah, intinya ibadah itu. Walaupun lagi ngelayanin nasi misalnya, tapi sambil sholawatan gitu ya, sambil tasbih. Itu waktu itu Pak. Asar dan fajar. Nah hari Kamis itu wallahualam itu catatnya di setor aja ya. Jadi dicatat di setor semuanya. Nah Rasulullah ingin di saat itulah catatan paling akhir aku lagi puasa. Gitu. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Puas. Makanya waktu istimewa itu habis asar itu diantaranya hari Jumat itu Allah alam ya. Itu ada sebagian ulama mengatakan doanya makbul situ hari Jumat habis asar sampai terbenam ya sih. Allah alam bishawab. Yang jelas ini kita jaga habis sholat fajar dan sholat asar. Jangan sampai dah kita ibadah itu di situ dah zikir-zikir sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyaknya, apalah pokoknya tasbih, tahlil. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam sholat 5 waktu sampai khusyuknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa